Oke, ini tema kali ini adalah kita bicara tentang Yesus turun ke dalam neraka ya. Ini adalah kalimat yang terdapat di pengakuan iman Rasul yang kita baca setiap minggu. Ambilkan pengakuan kita. Oh iya, lupa dari sana. Nah ini ya. Ini saya mau press sebetulnya, ini cuma lupa terus. Ini sudah mulai rusak, ini kena air. Saya rencana mau press tapi lupa terus saya press ini. Jadi ini ada di kalimat nomor yang keempat ya, keempat tuh dia bilang begini, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut itu di dalam kurung, turun ke dalam kerajaan maut. Nah, saya mau survei dulu, kira-kira apa menurut Anda kalimat itu? Itu artinya apa sebetulnya? Ya, coba, Ibu Susan, apa artinya itu? Mau disurvei dulu. Turun ke dalam, ya, maksudnya apa itu? Ya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Iya, iya. Ini kan turun ke dalam kerajaan maut. Iya, maksudnya apa? Turun itu maksudnya apa? Kerajaan maut itu apa? Apakah bicara neraka atau bicara neraka? Oh ya, kalau lain apa yang lain? Pak Angki apa Pak Angki? Turun ke dalam kerajaan maut, apa artinya? Nggak usah tanya itu dulu. Maksudnya artinya apa itu? Belum tahu. Oh ya, oke. So, mati pada saat mati ini kan begini. Yang menderita sengsara di pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Setelah dia mati, dikubur, turun dalam kerajaan maut. Oh ya, nantilah kalau begitu belum ya. Ibu Rita apa? Rahel Ibu Rita. Oke. Nah, jadi begini saudara, kita kan setiap minggu mengucapkan itu kalimat di gereja. Kita orang gereja-gereja Protestan mengucapkan PIR, pengakuan iman rasuli. Setiap minggu kita ucapkan di hampir semua gereja Protestan. Kalau di gereja-gereja teman kita yang di Bethel, yang di Pantai Kosta, orang tidak ucapkan pengakuan ini. Cuman kita gereja Protestan. Tapi apa gunanya kita mengucapkan itu tiap minggu? Tapi kalau kita tidak mengerti apa makna di balik kalimat itu. Ya, jadi itu cuma semacam rutinitas belaka saja. Tiap minggu ada liturgis yang suruh, ayo bangkit berdiri bersama sekalian orang percaya, kita pengakuan sulit. Ya kita bacakan itu, bahkan kita hafal. Saya hafal ini karena tiap minggu kita ucapkan. Saya hafal itu. Tapi apa makna di balik kalimat itu? Percuma dong kalau kita tiap minggu berdiri menghafalkan ini, bicara tentang ini, mengucapkan ini, tapi kita tidak tahu maknanya. Lebih baik tidak usah ucapkan, tidak ada gunanya kalau begitu. Lebih baik hapus saja, tidak usah kita ucapkan. Karena tidak berguna, karena kita tidak mengerti maknanya. Jadi kita mesti pahami itu apa makna sesungguhnya. Lalu tujuan diucapkannya itu apa? Nah, itu yang akan kita bahas malam hari ini. Pertama, ada beberapa poin. Kita akan melihat tujuan dulu, tujuan pengucapan daripada pengakuan iman. Pengakuan iman itu dalam istilah Latin disebut credo. Jadi kalau credo biasanya disebut credo. Credo itu adalah pengakuan iman. Sekarang tujuannya apa? Kalau kita melihat konteks, nah sebelum saya tulis materi ini, saya melihat berbagai buku ya, ada beberapa buku yang saya miliki, buku sistematika teologi, lalu buku-buku tafsiran. Jadi saya tidak ngarang di sini. Jadi saya mendasari pada buku-buku teologi yang saya miliki. Jadi menurut konteks awal permulaan sekali, credo itu menurut Loos, itu Bernhard Loos itu ahli sejarah di Universitas di Jerman, dia berkata begini. Formula iman pertama-tama dimaksudkan sebagai bahan pengajaran bagi calon-calon baptisan. Lalu credo atau pengakuan iman itu berfungsi sebagai suatu iktisar formal dari iman Kristen
Ia adalah kriteria iman di atas mana pengajaran katekisasi didasarkan. Jadi pada mulanya kredo itu, pengakuan iman itu diperuntukkan bagi calon baptisan. Jadi sebelum mereka dibaptis, mereka diajarkan pengakuan iman. Lewat apa? Katekisasi dulu. Jadi sebelum saudara dibaptis, saudara harus dikatekisasi dulu, mengerti dulu pokok-pokok ajaran iman Kristen, baru dibaptis. Makanya gereja kita lakukan itu toh, sebelum baptisan kita ada katekisasi. Waktu GEL, TOEFL, PINO dibaptis, sebelumnya mereka dikatekisasi oleh Pak Gembala kita kan, lalu mereka dibaptis. Itu fungsi daripada pengakuan iman atau katekisasi. Untuk calon baptisan, biasanya kalau zaman dulu itu ditanya, apakah Anda percaya Allah? Lalu dijawab, apakah Anda percaya Yesus Kristus? Lalu dijawab, itu kredo pada waktu itu, tujuannya, fungsinya untuk itu. Jadi kredo atau pengakuan itu bukan hanya untuk dilafalkan berulang-ulang seperti kita di gereja tiap minggu itu tanpa kita mengerti maknanya. Sekali lagi, bukan hanya untuk diucapkan tanpa kita tahu apa DP maksud itu. Bukan cuma itu. Juga itu bukan sekedar aturan gereja. Misalnya, oh itu cuma gara-gara GKKA bikin aturan setiap minggu harus ucapkan pengakuan rasuli, lalu kita tunduk pada aturan. Enggak, itu punya tujuan. Kenapa gereja kita, sinode kita menetapkan itu supaya kita ucapkan itu punya tujuan, yaitu apa? Supaya kita tahu pokok-pokok iman di dalam Kristen, dalam kekristenan, di dalam Alkitab. Di dalam pengakuan iman rasuli kita diajar tentang Yesus Kristus itu siapa, lalu Allah itu siapa, lalu Roh Kudus siapa, diajarkan tentang gereja, tentang pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, hidup kekal. Ini pokok-pokok iman ajaran Kristen. Itu fungsi daripada kredo yang kita ucapkan tiap minggu. Nah, ada sebuah, ini kita belajar sejarah dulu. Kredo yang pertama yang muncul itu disebut dengan Romanum. Romanum itu pada pertengahan abad yang kedua Masehi. Jadi sekitar tahun 100-an Masehi. Kredo yang pertama itu disebut Romanum. Dia bilang begini, aku percaya di dalam Allah Bapa yang Maha Kuasa dan di dalam Yesus Kristus satu-satunya anaknya diperanakan, Tuhan kita, di dalam Roh Kudus, gereja yang kudus, kebangkitan daging. Cuma sampai stop di situ. Jadi tidak selengkap yang kita punya sekarang. Itu pengakuan awal di abad kedua Masehi. Kemudian itu terus berkembang, direvisi itu pengakuan itu lebih lengkap sampai pada ini, sampai muncul seperti yang kita miliki sekarang, pengakuan iman rasuli. Jadi dimulai dari abad yang kedua waktu itu. Nah, pengakuan iman rasuli ini atau kredo yang kita ucapkan tiap minggu itu adalah sebuah proklamasi sebetulnya. Sebuah pengakuan iman. Jadi waktu liturgis bilang bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat, segala zaman, mari kita mengikrarkan. Ini sebuah ikrar pengakuan iman seturut pengakuan rasuli. Hendaklah orang percaya berkata demikian. Itu sebuah ikrar, itu sebuah proklamasi. Jadi itu bukan sebuah doa. Kalau kita liturgis bilang, ayo kita pengakuan iman dulu, kita tutup mata, merem, aku percaya kepada Allah. Bukan, ini pengakuan iman, sebuah proklamasi. Jadi kita mesti buka mata, kita dengan lantang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, haleluya, dan seterusnya. Ini bukan sebuah doa ya, kita mesti tutup mata, enggak. Itu sebuah ikrar pengakuan iman dengan tegas, dengan suara yang lantang. Itu ya. Kemudian yang kedua, apa latar belakang dari kata-kata turun ke dalam kerajaan maut ya? Di poin yang keempat ini ya, turun ke dalam kerajaan maut. Nah, pengakuan iman rasuli ini, kenapa dia disebut sebagai pengakuan iman rasuli? Itu tidak ditulis, bukan berarti itu ditulis oleh para rasul. Jadi misalnya masing-masing rasul menyumbangkan suatu poin. Misalnya poin pertama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa alam bumi. Oh, itu Rasul Paulus yang sumbang. Ini dimasukkan situ. Lalu Petrus sumbang misalnya tentang kristologi, Yesus Kristus yang mati, bangkit, dikuburkan bagi hari ketiga. Lalu rasul yang lain misalnya Stefanus menyumbangkan satu poin. Tidak, ini bukan dari para rasul, tapi ini adalah sesuai dengan ajaran para rasul. Jadi bukan para rasul yang membuat poin-poin itu, tidak seperti itu. Nah, kemudian pada mulanya kalimat turun ke dalam kerajaan maut itu tidak ada. Tidak ada ini kalimat turun ke kerajaan maut. Makanya di dalam kertas ini kan diberikan dalam kurung.
turun ke dalam kerajaan maut itu ada di dalam kurung. Kenapa pakai dalam kurung? Karena di teks awal yang orisinil, yang asli, itu tidak ada. Teks aslinya tidak ada. Ini kemudian baru ditambahkan pada tahun berapa? Pada tahun 390 Masehi. Jadi kata-kata turun ke dalam kerajaan maut baru muncul pada abad yang keempat, tahun 390 Masehi. Nah, di dalam bahasa Latinnya itu disebut descendit ad inferna. Descendit ad inferna. Pengertian orisinilnya sebetulnya bukan turun ke dalam kerajaan maut. Bukan turun ke dalam kerajaan maut, tetapi turun ke dalam neraka. Inferna itu neraka. Jadi turun ke dalam neraka. Yang aslinya seperti itu dalam bahasa Latinnya. Nah, kenapa kemudian muncul istilah turun ke dalam kerajaan maut? Kalau saya baca di buku itu, para teolog menduga itu, penulis buku menduga itu diperhalus. Karena kalau turun ke dalam neraka, seram sekali ini ya. Pengakuan iman kita kok turun ke dalam, Yesus turun ke dalam neraka. Bagaimana ceritanya Yesus turun? Kelihatan itu seram sekali. Lalu diubah kalimat itu menjadi turun ke dalam kerajaan maut. Jadi sejarahnya seperti itu sejarahnya. Lalu yang berikutnya, poin selanjutnya. Sekarang kita akan masuk di dalam penafsiran terhadap kata-kata tersebut. Apa DP arti itu? Apa maksud makna daripada turun ke dalam kerajaan maut atau turun ke dalam neraka? Apa maksudnya? Ada banyak sekali penafsiran, yaitu saya cuma mengambil 3 penafsiran saja. Yang pertama teman-teman kita di gereja Katolik, mereka memahami, mereka juga ada pengakuan iman Rasul, mereka mengakui ini, dan mereka mengatakan bahwa kata-kata itu maksudnya adalah Yesus pergi ke limbus patrum. Istilah Katolik itu limbus patrum. Itu artinya limbus patrum itu adalah tempat penantian di mana orang-orang suci zaman perjanjian lama itu menantikan kebangkitan Kristus. Jadi Yesus kan itu sebetulnya hidup di zaman perjanjian lama. Karena kalau kita bicara tentang perjanjian baru, itu dimulai dari, kalau secara teologis era perjanjian baru itu dimulai dari kematian kebangkitan Kristus. Itu disitulah mulai perjanjian baru sampai gereja muncul di hari Pentakosta, itulah era perjanjian baru. Tapi kita kan di Alkitab perjanjian baru dimulai dari Matius, tidak. Tapi secara teologis perjanjian baru itu dimulai dari kematian kebangkitan Kristus. Makanya waktu dia mati di salib, tabir bait Allah itu terbelah 2. Nah, itulah muncul era perjanjian baru mulai dari situ. Yesus hidup di perjanjian lama, makanya dia disunat, dia diserahkan disunat, itu kan ritual-ritual agama Yahudi, PL. Yesus hidup di perjanjian lama. Nah, waktu dikatakan Yesus turun ke dalam kerajaan maut, dia pergi ke tempat penantian, di mana itu terjadi sebelum kebangkitan Kristus. Jadi sebelum Yesus bangkit, semua orang kudus, semua orang percaya di perjanjian lama itu masuk ke alam penantian, sebuah lokasi khusus tempat dia menanti sebelum dibangkitkan. Termasuk Yesus. Yesus rupanya turun ke sana. Nah, yang mesti kita ketahui begini, yang turun itu apa? Apanya Yesus yang turun? Iya, rohnya. Rohnya Yesus yang turun, bukan tubuhnya, karena tubuhnya dikubur. Waktu dia mati kan tubuhnya mati, jadi dikubur tubuhnya. Jadi yang turun itu, saudara mesti perhatikan, adalah rohnya. Tapi roh ini rohnya siapa? Karena ingat, Yesus itu kalau di dalam kristologi, kalau kita belajar Yesus Kristus itu punya 2 natur ilahi dan natur manusia. Dia juga punya 2 roh ilahi dan roh manusia. Tapi di dalam satu pribadi. Tidak 2 pribadi. Yesus itu satu pribadi. Tetapi satu pribadi itu, di dalam satu pribadi ada 2 roh, atau ada 2 natur, ada 2 hakikat, manusia dan ilahi. Nah, yang turun itu adalah rohnya siapa? Roh ilahi atau manusia? Hah? Roh apa? Iya, kealahannya atau manusianya yang turun? Bukan kealahannya. Yang turun itu adalah roh manusianya. Kalau kita bicara kealahan, keilahian, dia ada di mana-mana. Allah itu omnipresent. Dia bisa hadir di mana? Dia maha hadir. Jadi dia tidak perlu turun ke dalam kerjaan. Lawang dia sudah ada di sana, ngapain dia turun? Kalau kita bicara roh ilahi, dia maha hadir, omnipresent. Jadi yang turun itu adalah roh manusianya. Jadi waktu dia mati dikuburkan, manusianya mati, dikubur. Tapi yang turun itu adalah rohnya. Kemana dia? Menurut teman-teman Katolik kita, dia masuk ke namanya alam penantian.
atau istilah Ibraninya Sheol. Di dalam Perjanjian Baru disebut Hades. Yesus masuk ke sana. Yesus masuk ke sana. Lalu dia ngapain di situ? Nah, menurut mereka, Yesus di sana ternyata memberitakan Injil kepada mereka, kepada orang-orang di sana, pada orang-orang kudus Perjanjian Lama itu, dan kemudian membawa mereka ke surga. Turun ke dalam kerajaan maut, artinya apa? Oh, roh manusia Yesus turun, lalu memberitakan Injil di sana, lalu nanti akan membawa mereka ke surga. Nah, itu juga diajarkan oleh ada salah seorang juga itu yang disebut Andreas Samudera. Pak Diki punya buku yang ditulis oleh Andreas Samudera. Dia juga percaya itu. Dan ini juga didukung oleh para teolog hebat. Siapa itu? Charles F. Becker di dalam bukunya Dispensational Theology. Kemudian Henry Chettison juga Sistematika Teologi. Saya punya buku-buku mereka. Ini didukung posisi oleh para teolog hebat. Yesus masuk ke dalam Hades, tempat penantian. Yang kedua, penafsiran yang kedua, Calvin ini seorang tokoh reform. Dia mengatakan itu tidak boleh diartikan secara literal. Yesus betul-betul turun ke dunia mati, tidak seperti itu. Tapi mesti diartikan secara metafora. Tidak boleh diartikan secara harfiah. Maksudnya apa? Maksudnya pada waktu itu Yesus mengalami neraka bagi orang berdosa. Jadi turun dalam kerajaan maut itu kan pengertian yang kedua, turun ke dalam neraka. Jadi Calvin mengambil arti turun ke dalam neraka. Dan itu Yesus mengalami neraka di sana, mengalami penderitaan yang luar biasa hebat. Jadi ada dua penderitaan menurut Calvin. Pertama, penderitaan secara jasmani yang dialami oleh Yesus. Tapi ada penderitaan yang kedua, yaitu penderitaan secara rohani menurut Calvin. Dan penderitaan rohani itu dia dapati ketika apa? Ketika di atas kayu salib, ketika dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Waktu dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani dalam Matius 27. Nah, di situ dia mengalami neraka untuk kepentingan manusia berdosa. Neraka dalam tanda kutip, bukan berarti dia masuk neraka secara harfiah, tidak. Maksudnya dia mengalami suatu, maksudnya Allah itu kan murka terhadap dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi murka Allah itu ditumpahkan kepada Yesus begitu hebat, luar biasa. Bahkan bayangkan ada berapa orang percaya di dunia ini, ada miliaran, dan manusia yang berdosa yang begitu banyak itu ditumpahkan kepada satu orang, kepada Yesus. Cawan murka Allah itu ditumpahkan kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan waktu dia berteriak Eli, Eli, lama sabachthani, disitulah dia mengalami neraka. Disitulah disebut dia turun ke dalam neraka. Jadi harus ditafsirkan secara metafora kalimat itu, jangan secara harfiah. Tapi ada penafsiran yang ketiga. Yang ketiga adalah kata-kata itu bukan berarti turun ke dalam alam penantian, bukan juga harus diartikan secara metafora, tidak. Tapi kata-kata turun ke dalam kerajaan maut itu berarti sama dengan dia mati. Itu kan dibilangkan begini. Yang keempat dibilang disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan itu artinya itu sama dengan kata-kata sebelumnya, yaitu dikuburkan dan mati. Jadi itu semacam penegasan saja, penegasan dari kata-kata mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut maksudnya dia akan ada dalam kuburan, mati terus menerus sampai 3 hari. Itu artinya turun ke dalam kerajaan maut. Jadi sebuah penegasan daripada kata mati dan dikuburkan. Nah, dia menolak kata-kata turun ke alam penantian, lalu dia tafsirkan secara metafora. Itu tiga penafsiran ya. Nah, sekarang saya akan menjawab yang mana yang paling benar menurut saya. Saudara bisa berbeda, saya percaya saudara juga ada punya pandangan yang lain. Tapi menurut saya mana yang paling benar di antara 3 penafsiran itu? Saya menjawab ini dengan mengutip satu teks. Nah, kita buka ya. Teks dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Ini adalah peristiwa ketika Yesus disalib. Jadi momen ini menurut saya teks ini adalah teks yang penting sekali untuk menjawab variasi penafsiran dari para teolog tadi itu ya. Saya bacakan ya saudara, Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, Alkitab mencatat setelah kematiannya Yesus dan penjahat itu ternyata pergi ke Firdaus. Hari ini juga waktu penjahat itu bilang, ingatlah akan daku ketika engkau datang kembali, Yesus jawab apa? Hari ini juga engkau ada bersama aku di dalam Firdaus. Berarti apa yang terjadi? Waktu mereka mati,
waktu Yesus mati, waktu penjahat mati, pada hari itu juga mereka pergi ke Firdaus. Firdaus. Nah, sekarang yang menjadi problem adalah Firdaus itu apa? Nah, di sini lagi terjadi perdebatan di antara para teolog. Saya juga sampai bingung ini yang mana yang betul ini. Saya mempersiapkan ini sampai bingung juga beberapa hari ini. Saya berkurung di kamar, saya baca buku-buku. Waduh, saya juga bingung ini, para teolog top yang hebat sekali itu berbeda pendapat, saudara. Tapi saya akan mencoba untuk memberikan dari sisi saya ya, yang juga saya kutip dari teolog-teolog tertentu. Nah, banyak teolog misalnya Charles Baker atau Henry Chettison, dia mengatakan tuh Firdaus itu memang suatu tempat penantian atau yang merupakan bagian daripada Hades. Hades itu di dalam perjanjian baru, kalau di Alkitab, lembaga Alkitab lain itu diterjemahkan sebagai alam maut atau kerajaan maut kalau di Alkitab kita ini. Itu dalam bahasa Yunaninya disebut Hades. Nah, mereka mengatakan Yesus itu pergi ke Hades, dan di dalam Hades itu terdapat dua ruangan, mereka bilang. Yang pertama itu adalah Firdaus. Firdaus ini adalah tempat bagi orang-orang yang percaya. Orang yang percaya pada Kristus, mereka nanti kalau mati, rohnya itu turun ke Firdaus itu. Tapi ada ruangan sebelah yang tidak bernama. Kalau menurut Henry Chettison atau Charles Baker, dia mengatakan tidak bernama itu ruangan sebelah. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka pergi ke ruangan itu, baku sebelah katanya. Ya, orang percaya pergi ke Firdaus, yang sebelah itu orang tidak percaya. Itu Hades, tempat penantian sementara. Jadi Yesus waktu Yesus mati turun kemana? Dengan itu penjahat, pergi ke Hades itu, ke Firdaus. Firdaus katanya apa? Tempat penantian sementara. Tidak boleh diartikan yang lain. Itu adalah tempat penantian sementara. Itu pengertian daripada beberapa teolog ya. Nah, kita kan mengecek apakah Alkitab setuju dengan pandangan itu. Oke, mereka berpandangan seperti itu tidak masalah. Tapi mari kita kembali kepada Alkitab. Nah, Firdaus itu dari bahasa Persia kuno, Pairidaesa, yang berarti taman yang dikelilingi tembok. Lalu ketika Firdaus itu ada di dalam Alkitab, dicatat dalam Alkitab kita kan bahasa Yunani, perjanjian barunya. Bahasa aslinya itu bahasa Yunani. Waktu itu dimasukkan ke dalam Alkitab, itu dari kata Yunani paradeisos. Paradeisos diterjemahkan di dalam Alkitab kita Firdaus. Nah, paradeisos itu artinya apa? Kata itu cuma muncul 3 kali. Saya bersyukur ternyata kata itu muncul beberapa kali dalam Alkitab. Kalau dia cuma muncul 1 kali, waduh cilaka, kita tidak bisa tahu ini pengertiannya apa. Karena cuma 1 kali muncul. Ternyata waktu saya cek di Yunaninya, itu muncul sebanyak 3 kali kata Firdaus atau paradeisos itu. Pertama dia muncul di Lukas 23:43 yang sudah kita baca tadi. Kemudian yang kedua dia muncul di 2 Korintus 12 ayat 4. Nanti sebentar kita akan baca ya. Lalu di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-7. Muncul 3 kali dalam ayat itu. Nah, kalau kita mau cari tahu apa pengertian daripada Firdaus, sebuah kata di Alkitab, maka ini saya mendapatkan sebuah masukan. Maka kita mesti cari kata itu di semua ayat Alkitab yang lain. Firdaus muncul 3 kali. Oke, di semua kemunculannya itu apa artinya? Di dalam semua kemunculannya itu. Misalnya kata Yunani arche itu kan, arche. Arche itu mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Bisa berarti permulaan. Misalnya dalam Kolose 1:16, kata arche, kata Yunani arche diartikan permulaan. Tapi bukan cuma satu arti. Dia juga muncul di Wahyu 3:14 misalnya. Kata arche muncul di sana, artinya adalah sumber. Jadi kata arche mempunyai variasi makna. Bisa berarti pemerintah, banyak-banyak arti. Tapi kalau kata Firdaus, ternyata lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata paradeisos itu Yunani itu cuma 1 kata saja, yaitu Firdaus. Semua 3 ayat itu memberikan hal yang sama, yaitu Firdaus. Tapi apa arti Firdaus? Nah, mari kita melihat ayat-ayat yang tadi sudah saya bilang ya. Pertama mari kita buka dulu 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai 4. Saya baca ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Dari sorga kan, jadi orang ini diangkat ke sorga. Lalu yang ketiga, aku tahu
Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Tiba-tiba ia diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi kata Firdaus muncul di ayat keempat. Nah, para penafsir pada umumnya itu berpendapat bahwa Paulus di sini sedang membicarakan dirinya sendiri. Di waktu dia bilang, aku tahu seorang Kristen 14 tahun lampau, ia diangkat ke sorga di Firdaus, dia sedang bicara tentang dirinya sendiri, tentang si Paulus itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita melihat di ayat yang kedua ya, orang Kristen itu yang diangkat yang 14 tahun lampau itu, dia diangkat ke sorga. Tapi di ayat yang keempat dikatakan apa? Dia diangkat ke Firdaus. Jadi yang pertama Paulus menggunakan kata surga, tetapi yang ayat keempat dia mengganti kata surga itu dengan Firdaus. Maksudnya apa? Maksudnya Paulus sebetulnya sedang mau mengidentikan antara dua kata itu. Jadi orang Kristen yang diangkat itu dia ke Firdaus, yang adalah surga itu sendiri. Makanya kata surga itu di ayat 4 dia mengganti, di ayat yang kata surga itu di ayat keempat dia mengganti dengan kata Firdaus, dan para teolog memahami hal seperti itu. Saya baca di buku tafsiran juga mengatakan berdasarkan teks ini, termasuk Pak Weli Pandem Solang mengatakan itu berarti Firdaus. Kata surga dalam teks itu menunjuk kepada Firdaus. Itu dua kata yang sama, yang sinonim. Itu teks yang pertama. Lalu ayat yang kedua, Wahyu pasal 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, kata paradeisos atau Firdaus itu muncul lagi dalam teks ini, Wahyu 2 ayat 7. Apa makna kata Firdaus di dalam ayat itu? Ayat itu memang tidak mengatakan seperti dalam Korintus tadi, Firdaus itu surga. Nah, karena tidak dibilang begitu, lalu kita mau memahami kata Firdaus itu bagaimana caranya? Lihat konteks. Salah satu prinsip penafsiran, waktu kita mau memahami sebuah kata atau kalimat dalam Alkitab, kita tidak boleh mengabaikan ayat-ayat di sekitar ayat tersebut. Kalau ayat 7 mengatakan Taman Firdaus itu muncul di sana, artinya apa? Ya kita mesti lihat ayat-ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Itu yang disebut dengan penafsiran yang kontekstual. Karena kan secara eksplisit tidak disebutkan Firdaus ini apa, seperti dalam Korintus tadi. Nah, mari kita melihat konteks. Kalau ini kan pasal 2 ayat yang ke-7. Nah, kalau kita melihat di pasal 22 ayat yang kedua, tadi kan pasal 7 ya, pasal 2 ya. Sekarang kita melihat Wahyu pasal 22 ayat yang kedua, 14, 19. Kita banyak buka Alkitab ini. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di kedua sisi sungai itu, ada pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan yang saya soroti di sini. Maka saya mendapati pohon kehidupan itu muncul lagi di pasal 22. Lalu di ayat 14, Wahyu 22 ayat 14 dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan yang masuk melalui pintu-pintu gerbang. Pohon kehidupan muncul lagi di sana kan. Lalu ayat ke-19, ayat 19 juga, jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil baginya dari pohon kehidupan dan dari kota Allah. Nah, muncul pohon kehidupan berkali-kali dalam pasal yang ke-22 dalam kitab Wahyu. Kemudian bukan hanya muncul pohon kehidupan, tapi juga muncul kata kota kudus atau Yerusalem baru dalam Wahyu 21 ayat yang kedua. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem baru turun dari sorga. Jadi ada pohon kehidupan, ada Yerusalem baru turun dari sorga, di mana di sana ada tahta Allah, ada penyembahan dan pemberitaan kekal dalam Wahyu 22 ayat 3 sampai 5. Lalu tidak ada penderitaan di dalamnya, Wahyu 21 ayat 4. Dan hanya namanya yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu yang bisa masuk ke sana. Nah, jadi ternyata pohon kehidupan itu yang dimana ada taman Firdaus Allah itu ada di kota kudus Yerusalem. Lalu ada penyembahan di sana, ada pemberitaan kekal, tahta Allah ada di sana. Tahta Allah ada di sana dan seterusnya.
Nah, penggambaran seperti itu, penggambaran seperti apa sebetulnya? Kalau ada Yerusalem baru, ada kota kudus. Nah, kalau kita melihat kata Yerusalem baru itu dikontraskan dengan lautan yang menyala-nyala di dalam api dan belerang. Itu dikontraskan. Berarti kota kudus atau Yerusalem baru yang ada pohon kehidupan di dalamnya itu menuju pada surga. Menuju pada surga. Karena itu dikontraskan dengan kalimat selanjutnya yang dibilang ada ada penggambaran tentang nyala api belerang yang menyala-nyala di sana. Sehingga pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus itu, yang ada Yerusalem baru, ada kota kudus di sana, ada penyembahan, ada tahta Allah di sana, itu kelihatannya menggambarkan tentang surga. Maka di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7 kata Firdaus muncul di sana, ada pohon kehidupan, itu sebetulnya adalah surga itu sendiri. Ini menurut pembacaan yang kontekstual. Jadi itu identik dengan surga. Itu menurut saya ya. Bukan cuma menurut saya, menurut para penafsir juga seperti itu. Nah, sekarang tinggal satu teks tadi yang kita baca tadi. Waktu Yesus kan berkata, penjahat bilang, "Ingatlah aku ketika engkau datang. Hari ini juga engkau bersama aku dalam Firdaus." Nah, itu adalah ayat yang penting untuk menjawab apa maksud arti daripada turun ke dalam kerajaan maut itu. Ternyata Yesus pergi ke Firdaus. Apakah Firdaus itu tempat penantian? Lukas pasal 23. Kita lihat lagi ya. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Kata Firdaus muncul lagi di sana. Dan apa artinya itu kata Firdaus itu? Kalau kita mengartikan itu sebagai tempat penantian sementara di mana Yesus dan penjahat itu masuk ke sana, maka itu menjadi tidak cocok dengan 2 Korintus 12 ayat 2-4 dan Wahyu 2 ayat 7, di mana kata Firdaus juga muncul di dalam teks-teks tersebut dan menunjuk kepada surga. Maka kalau kita menafsirkan kata Firdaus dalam Lukas pasal 23 itu menunjuk kepada penantian sementara, itu kelihatannya bertentangan dengan dua teks yang sudah kita baca tadi. Karena di dalam kitab Korintus dan di dalam kitab Wahyu secara konsisten baik Paulus maupun Yohanes mengartikan kata Firdaus sebagai surga. Kok tiba-tiba dia mengubah kata Firdaus itu di dalam Lukas menjadi tempat penantian sementara? Menurut saya tidak seperti itu. Karena kalau diartikan sebagai penantian sementara, itu akan menentang di ayat selanjutnya, di ayat 46. Waktu Yesus mati, dia kan bilang begini, berseru dengan suara nyaring. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah, Alkitab kita ini kelihatannya kurang tepat terjemahan, karena kata nyawa itu sebetulnya dari kata Yunani pneuma. Pneuma artinya spirit atau roh. Jadi waktu Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku." Turun ke dalam kerajaan maut. Ingat ya, waktu dikatakan Yesus turun ke dalam kerajaan maut, berarti roh manusianya yang turun. Nah, ternyata di dalam Lukas pasal 23 ayat 43, dia mengatakan Yesus menyerahkan rohnya itu kepada Bapa. Artinya apa? Bapa itu ada di mana? Secara umum Alkitab menggambarkan itu Bapa di surga. Walaupun ya, jangan saudara salah paham, walaupun Bapa itu adalah Allah, dia juga maha hadir, tapi ketika Alkitab menggambarkan tentang posisi Bapa, dia itu selalu mengkaitkan dengan surga. Misalnya doa Bapa kami kan, Bapa kami yang di surga, selalu dikaitkan dengan surga. Bukan berarti dia tidak maha hadir, jangan salah pengertian. Tapi setiap kali Alkitab mendeskripsikan tentang Allah Bapa, itu biasanya mengacu kepada surga. Jadi waktu Yesus menyerahkan rohnya kepada Bapa, berarti dia kemana? Rohnya kemana? Ke surga. Berarti rohnya ke surga. Nah, itu pengertian yang bisa saya berikan kepada saudara. Jadi dengan demikian kata Firdaus itu adalah surga itu sendiri. Nah, ini didukung oleh Wycliffe ya. Saya baca di buku tafsiran Wycliffe Bible Commentary itu, waktu dia menafsirkan Lukas pasal 23 ayat 43 yang dikatakan hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus, Wycliffe bilang begini, Firdaus itu merupakan istilah Persia kuno untuk sebuah taman atau tempat yang indah.
istilah itu, istilah Firdaus itu kemudian menjadi nama untuk tempat tinggal Allah. Ini menurut Wycliffe. Jadi waktu dikatakan Yesus turun ke dalam kerajaan maut, dia tidak pergi mana-mana. Dia tidak pergi ke tempat penantian sementara yang disebut Hades atau Seol di Perjanjian Lama, tetapi dia pergi ke sorga. Tubuhnya di mana? Tidak ke sorga tubuhnya, tapi tetap dikubur. Selama 3 hari dia mati di dalam kubur. Tapi rohnya kemana? Ke sorga. Itu sebab dia mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Kalau Alkitab kita, kuserahkan nyawaku, sebetulnya adalah rohku. Jadi dia ke sorga. Nah, kemudian selanjutnya penafsiran kedua. Jadi penafsiran pertama dari teman-teman Katolik kita itu dan sebagian teolog seperti Charles Becker, Henry Chettison, menurut saya keliru. Karena Firdaus tidak bisa diartikan penantian sementara, tapi adalah sorga. Tapi ada penafsiran kedua. Penafsiran kedua oleh John Calvin. John Calvin salah satu tokoh reformasi gereja, tokoh reform yang banyak diacu oleh para teolog reform. Dia mengatakan begitu. Kalimat itu tidak boleh secara harfiah dia betul-betul turun ke dalam kerajaan maut atau secara harfiah turun ke dalam neraka, tidak. Tapi itu secara metafora, secara figuratif, bukan yang harfiah. Maksudnya apa? Maksudnya seperti saya katakan tadi ya, dia mengalami neraka bagi saudara dan saya yang berdosa. Jadi waktu saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka murka Allah yang seharusnya ditumpahkan kepada kita orang berdosa ini, upah dosa kan maut, itu ditumpahkan kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan momen puncak penderitaan Kristus yang luar biasa bukan waktu dia dicambuk, dia ditempeleng sama serdadu Romawi, tidak. Bukan waktu dia di Taman Getsemani, tidak. Puncak penderitaan Kristus bukan waktu dia ditaruh mahkota duri, berdarah-darah, walaupun dia mungkin menangis, merintih, itu bukan puncak penderitaan Kristus. Yang puncaknya ketika dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalimat itu dalam teks itu juga dipahami oleh para teolog macam-macam. Ada teolog yang mengatakan, waktu Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti ada keterpisahan antara Allah Anak dengan Allah Bapa. Terpisah secara lokasi. Jadi yang disalib itu Allah Anak, Yesus Kristus. Allah Bapa sudah tidak bersama Yesus lagi. Allah Bapa kemana? Ya keluar, dia pergi ke tempat lain. Sudah tidak di sini lagi. Roh Kudus di mana? Di sono, di bagian sono. Jadi ada keterpisahan antara Bapa dan Anak waktu dia berteriak, Eli lama sabachthani. Ini tidak tepat. Karena saya bilang tadi, Allah itu omnipresent, maha hadir. Dia hadir dimanapun, tempat di seluruh jagat raya ini. Nah, kalau dia Bapa dan Anak mengalami keterpisahan lokasi, wah, jadi kemahadiran Allah sudah hancur di sana. Bapa menjadi tidak maha hadir lagi kalau begitu dan. Ini penafsiran tidak bisa dibenarkan, keliru, karena Allah kita itu maha hadir. Di samping doktrin Allah Tritunggal itu ada sebuah istilah teologi disebut perikoresis. Jadi ketiga pribadi Allah Tritunggal itu saling meresapi atau saling mendiami. Tidak ada keterpisahan lokasi dalam sedetik pun, tidak ada. Itu Tritunggal yang kita pahami. Itu penafsiran yang keliru. Tapi Calvin bilang begini, yang terpisah di sana, yang ditinggalkan di sana itu adalah, atau para teolog reform mengartikan Eli lama sabachthani itu, yang terpisah itu adalah kemanusiaan Yesus dengan Bapa, dengan Bapaknya. Jadi bukan terpisah secara lokasi, tapi terpisah dalam pengertian persekutuan. Jadi yang mulanya Yesus itu bersekutu intim dengan Allah Bapaknya, tapi kemudian di momen itu pada waktu Eli lama sabachthani terpisah secara persekutuan di antara mereka, bukan pisah lokasi, enggak. Persekutuannya itu menjadi terpisah. Dan memang seperti itu. Kalau di mana Tesalonika atau di mana itu, upah dosa maut, kemudian waktu kita berdosa, kita mengalami terpisah dengan Allah kan? Karena dosa itu menjadi jurang pemisah kita antara Allah ketika kita berbuat dosa. Itu juga terjadi waktu Yesus disalib. Mereka menafsirkan, oh berarti yang Eli, Eli, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Yang ditinggalkan itu manusia Yesus oleh Bapa, tapi di dalam persekutuan mereka karena dosa tadi yang ditimpakan kepada Yesus. Tapi kalau kita mau menafsirkan seperti itu, ya seperti tadi yang saya katakan ya, Allah Tritunggal, doktrin Allah Tritunggal itu ketiga, kita percaya satu hakikat dalam tiga pribadi, Allah Tritunggal ya.
Tiga pribadi ini adalah Allah, sepenuhnya Allah tiga-tiga ini. Bapa adalah Allah, Anak adalah Roh Kudus Allah. Dan ketiganya itu tidak pernah terpisah satu sama lain. Yang kedua, Yesus Kristus. Nah, ini bicara tentang Yesus Kristus. Yesus itu seperti saya bilang tadi ya, dia adalah satu pribadi dalam dua hakikat. Dalam satu pribadi. Dan dua hakikat ini tidak pernah berpisah juga. Hakikat ilahinya dengan hakikat manusia dalam satu pribadi tidak pernah terpisah. Tapi juga tidak bercampur. Tidak bercampur, artinya bahwa yang ilahi ini bisa menjadi manusia, bisa menjadi tidak maha tahu, atau yang ilahi menjadi bisa mati, atau yang tidak ilahi ini bisa mengampuni dosa. Tidak seperti itu. Tidak bercampur, tapi tidak terpisah, tetap ada di dalam satu pribadi Yesus. Kemudian tiga pribadi juga tidak pernah terpisah. Nah, kalau dibilang keterpisahan secara persekutuan, saya tidak bisa, karena hipostatik union dalam satu pribadi, ilahi dan manusia tidak pernah terpisah. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus tidak pernah terpisah. Nah, saudara perlu tahu, ini merupakan doa. Sebetulnya ini adalah kutipan daripada Mazmur pasal yang ke-22 yang disampaikan Yesus dalam ini ya, Mazmur 22 ayat 2. Dia mengutip di Perjanjian Lama di situ. Dan itu adalah doa atau nyanyian orang yang menderita, doa orang menderita. Konteksnya seperti itu. Dan doa menurut pengertian iman Kristen bukan seperti teman-teman kita yang di Muslim. Bagi Muslim itu doa itu adalah sebuah penyembahan. Jadi satu arah, maksudnya manusia berdoa kepada Bapa, kayak sebuah tindakan penyembahan kepada Allah. Tapi kalau orang Kristen tidak seperti itu. Doa itu adalah fellowship, persekutuan kita dengan Allah yang intim dengan Allah, karena kita sudah percaya kepada Dia. Dia adalah Bapa kita, kita adalah anaknya. Maka kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Kita bersekutu lewat apa? Lewat doa. Bukan cuma menyembah, tapi kita ada fellowship, ada persekutuan lewat doa di sana. Kalau persekutuan itu putus, waduh, cilaka ya. Kenapa? Karena kalau saudara baca di ayat yang ke-34 dibilang begini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ada komunikasi kan di situ kan kepada Bapa, semacam doa di situ. Berarti fellowship itu tidak putus dong. Kemudian setelah dia mati, sebelum dia mati dia mengatakan apa? "Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku, ya Bapa." Jadi masih bisa komunikasi. Jadi berarti masih ada fellowship antara Bapa dengan anak. Kalau sampai putus persekutuan, tidak mungkin dia bisa berdoa kepada Bapa, menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Jadi menurut saya penafsiran Calvin yang memetaforakan kalimat turun ke dalam kerjaan maut mungkin bisa diterima, lebih bagus ketimbang yang penafsiran pertama tadi yang harus diartikan secara harfiah, turun ke penantian. Lebih bagus penafsiran Calvin. Tapi kok saya masih belum masuk di pikiranku, karena memang tidak pernah terpisah antara Bapa, Anak, Roh Kudus. Apalagi kalau kita belajar hipostatik union dalam satu pribadi Kristus, tidak pernah terpisah. Mereka tetap bersekutu. Sejak Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, firman itu pros dengan Allah. Itu persekutuan yang erat, tidak pernah terpisah. Sampai seterusnya, selama-lamanya tidak pernah terpisah. Nah, penafsiran ketiga. Penafsiran ketiga mengatakan kata-kata itu berarti sama dengan kata sebelumnya. Kata sebelumnya adalah apa? Yaitu disalibkan, mati dan dikuburkan. Jadi turun ke dalam kerjaan maut, makanya dikasih dalam kurung, tanda kurung ya, turun ke dalam maut. Maksudnya apa? Itu sama dengan kata sebelumnya, itu dikuburkan dan mati. Jadi kata-kata turun ke dalam kerjaan maut merupakan penegasan terhadap mati dan dikuburkan. Maksudnya apa? Maksudnya ya selama 3 hari Yesus akan terus-menerus ada di sana dalam kuburan, lalu nanti dia dibangkitkan. Ya kan dibilang sini pada hari ketiga bangkit pulih orang mati. Itu maksudnya kata-kata turun ke dalam kerajaan. Maksudnya ya Yesus mati dan dia terus-menerus ada dalam kuburan sampai 3 hari kemudian Allah membangkitkan dia dari orang mati. Nah, ini pengertian yang ketiga, dan menurut saya lebih menerima penafsiran ketiga ini. Turun ke dalam kerajaan maut itu berarti apa? Yesus terus mati dan selama 3 hari terus ada dalam kubur, dan nanti kemudian Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Menurut saya penafsiran tepat adalah seperti itu. Nah, mungkin sampai situ dulu ya. Sudah 1 jam ini kita ini. Sudah jam 8 lewat. Itu penafsiran tentang kalimat turun ke dalam kerajaan maut yang saya pahami. Saudara bisa berbeda dengan saya, tidak masalah. Nah, mari kita coba untuk
diskusikan bersama. Kalau saudara ada ingin menyampaikan sesuatu tambahan atau bagaimana, silakan. Dimulai dari Ibu Rita, silakan. Saya rasa ini turun ke dalam kerajaan maut ini serupa kan kita bahas dulu. Mesti ada Panofri. Panofri ya, sudah lama. Kalau saya dengar dulu Panofri. Panofri memang kita manusia dulu ke tempat penantian Hades. Tapi memang waktu itu saya tidak setuju. Kalau saya maksudnya dulu ini kan artinya ini kita bicara Yesus turun, tapi waktu kita dulu membahas kita ini kalau mati Beda konteks toh. oh iya. Sekarang Yesus kita bahas, Iya, bukan kita. Iya, Ya. waktu itu kita beda. Waktu itu kalau kita mati, yang ini Yesus toh turun ke dalam. Jadi waktu dulu kita bahas itu kita di tempat penantian. Tapi kalau saya memang tidak setuju. Kalau kita manusia, waktu kita mati, ya ini sudah pengadilan, sudah diadili. Mau ke surga atau ke neraka, itu sudah waktu mati itu sudah. Jadi mau ke neraka, atau di neraka atau di surga. Ya, itu kalau menurut saya. Dan konteksnya ini, seperti Pak Ade tadi bilang, kalau dari dulu saya tahu memang turun ke dalam kerajaan surga itu menegaskan bahwa Kerajaan maut. disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut itu disalibkan, mati dan itu maksudnya makanya tentang kurung kan? Menegaskan yang disalibkan itu mati dan dikuburkan. Ini cuma diulangi doang untuk turun ke dalam kerajaan maut. Kira-kira menurut saya, tapi menurut Abe juga tadi saya bilang begitu. Tadi yang saya kasih tahu tadi pertama dulu kita yang mati ya, manusia yang mati. Itu kita yang lain. Terima kasih. Halo. Ya. Pertama yang saya mau katakan, ketika kita berikrar itu lebih mantap ketika kita menyanyi Indonesia Raya waktu SD. Siap berat. Lompat bendera itu siap betul. Tapi ketika kita menceritakan pengakuan iman rasuli, itu ada tangan di belakang, ada kaki di muka, semacam-macam. Seharusnya kita lebih siap. Dengan maka kita SD dulu menyanyi lagu Indonesia Raya, siap gerak. Itu yang pertama. Banyak saya melihat masih seperti itu, seakan-akan cuma mengucapkan saja. Dan saya setuju tadi, bahkan ada yang berdoa macam-macam. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, kita tadi mengatakan turut dalam kerajaan maut, kita sudah sepaham ketika Yesus tidak itu. Pertanyaan saya adalah ketika kita manusia mati ke surga dan neraka. Pertanyaan saya adalah di neraka sekarang ini soal orang belum. Di surga itu ada orang belum. Karena kita akan datang baru mengangkat. Berarti di surga belum ada orang. Di neraka juga belum ada orang. Makanya ada pendeta-pendeta mengatakan di tempat penantian. Nah itu jadi pertanyaan sekarang. Mesti ada pendeta. Pertanyaan saya, betul. di surga seorang orang, di neraka seorang orang atau belum. Karena kenapa penjahat yang di sebelah Yesus dia katakan jangan lupa dia, tidak pasti bilang saat itu juga itu bersamaku di penjara. Pertanyaan kita adalah semudah itu. Kira itu dulu dari saya. Terima kasih. Oke. Ya betul. Memang walaupun kita bicara tentang Kristus, ini terkait dengan kita juga. Karena Yesus kan bilang hari ini juga engkau ada bersama aku dalam Firdaus. Nah, kalau Yesus turun ke Firdaus yang kita artikan sebagai sorga, berarti penjatuh juga ke sorga dong kalau begitu. Nah, pertanyaannya Pak Jerry tadi sebetulnya sudah dijawab oleh teks itu. Berarti apakah di sorga sudah ada orang? Sudah ada. Buktinya penjatuh turun ke dalam Firdaus. Mati dan dia ke Firdaus, berarti dia ke surga. Berarti di surga sudah ada orang itu belum? So ada. Nah, untuk memperkuat itu kita melihat beberapa ayat ya. Tunggu saya cari dulu ayatnya itu. Matius 8:11. Coba kita lihat Matius 8 ayat 11 ya. Matius pasal 8 ayat yang ke-11.
Dalam kerajaan surga. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub ada dalam kerajaan surga. Alkitab tidak bilang mereka masuk ke tempat penantian sementara yang disebut Seol dalam perjanjian lama. Penantian sementara kalau di perjanjian lama itu Seol. Abraham, Ishak, Yakub tidak masuk ke sana, tapi sudah di surga dibilang. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Jerry, yaitu tadi. Pertama, penjahat itu dalam Lukas 23 dikatakan, Yesus mengatakan ada di Firdaus. Dan konteks kata Firdaus berarti surga. Berarti di surga sudah ada orang atau belum? Sudah ada. Penjahat itu ada waktu dia mati ke surga. Tapi yang ke surga apanya yang ke surga? Bukan tubuhnya, tapi rohnya. Rohnya yang ke surga. Nah, tubuhnya bagaimana ceritanya mau masuk surga? Nanti pada waktu Yesus datang kali kedua, kemudian kita dibangkitkan. Akan ada kebangkitan orang mati pada akhir zaman nanti. Kemudian itu disatukan dengan roh, kita masuk surga dengan tubuh. Tapi sekarang, apakah di surga sudah ada orang? So ada. Penjahat Abraham, Ishak, Yakub sudah di sana. Apakah di neraka sudah orang? Sudah ada. 1:7. Bagaimana Bu? Ya, Yudus ayat 7. Sama seperti itu, Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tidak wajar telah menanggung hukuman api kekal. Itu dikatakan telah menanggung, bukan akan menanggung, tidak. Tapi telah. Telah itu sebuah kata yang sudah terjadi. Telah. Kalau saya mengatakan saya telah makan, berarti saya sudah habis makan berarti. Saya telah makan tidak berarti peristiwa itu akan saya lakukan besok atau nanti tahun depan. Tidak. Saya telah makan, saya sudah makan berarti. Itu makanan sudah ada dalam perut saya. Nah, maka waktu dikatakan orang-orang Sodom Gomora yang berbuat jahat itu telah menanggung hukuman api kekal, berarti mereka sudah ada di mana? So ada di neraka berarti. Maka pertanyaan Pak Jerry, apakah surga dan neraka itu sudah ada orang? Sudah ada. Tapi ini diperdebatkan memang. Para teolog lagi-lagi berdebat. Karena ada yang mengatakan, tidak langsung ke surga neraka, mesti ke penantian sementara dulu. Seol dan Hades itu. Tidak langsung ke neraka. Tapi berdasarkan teks-teks itu, saya meyakini umumnya orang reform berpendapat, manusia mati kemana? Langsung surga neraka. Tidak masuk ke dalam penantian sementara. Dan itu secara eksplisit dinyatakan oleh Yesus sendiri yang berkata, hari ini juga engkau penjahat yang disalib itu ada dalam Firdaus. Dan di sepanjang kemunculan kata Firdaus dalam Alkitab, perjanjian baru itu menunjuk kepada surga. Berarti di surga sudah ada orang. Gitu. Gitu Pak Jerry. Ada lagi? Ya, Bu Ellen. Satu Petrus, oke. Dan di dalam waktu itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Ya, betul. Roh-roh di dalam penjara. Ya. Itu pertanyaan yang bagus sekali karena terkait dengan pembahasan kita pada saat ini. Jadi ayat itu yang dipakai oleh Andrea Samudra yang bukunya Pak Diki itu. Saya pernah waktu saya mempersiapkan materi ini, saya pinjam bukunya Pak Diki itu, Andrea Samudra. Dia menggunakan teks ini untuk mengatakan waktu Yesus
mati, maka dia turun ke Hades, tempat penantian sementara, dan dia pergi memberitakan Injil di sana. Pakai teks ini. Ayat 19, kalau kita baca secara sepintas ayat 19 kan, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sampai membara dan sebagainya. Nah, kalau kita baca sepintas itu memang seperti itu. Seperti itu. Memang itu kan secara eksplisit dibilang memberitakan Injil kepada roh-roh. Iya, roh-roh di dalam penjara. Nah, yang pertama yang saudara mesti tahu, kata Injil di dalam teks tersebut di dalam bahasa Yunaninya itu tidak ada. Tidak ada kata Injil. Evangelion itu ya. Tidak ada kata Injil. Jadi pergi memberitakan. Kalau saya baca di terjemahan revisi ini ada enggak ya? 1 Petrus 3:19 ya. Ini edisi yang terbaru. Apakah lain masih menggunakan kata Injil di situ apa tidak? 1 Petrus 3:19. 1 Petrus 3:19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil. Oh masih. Kata Injil masih muncul padahal ini edisi sudah edisi revisi. Dorong masih pakai Injil juga. Nah, saudara bisa lihat di teks Yunani. Kalau kita mau belajar Yunani gampang, di internet sudah ada. Jadi saudara ketik Bible Hub, Bible Hub tulisannya itu muncul, itu interlinear. Jadi kata-kata bahasa asli Perjanjian Baru itu dicantumkan semua di sana per kata. Misalnya kata memberitakan Injil, itu Yunaninya apa? Muncul di sana, lalu dia memberikan arti secara hurufiah di sana. Saudara buka, jadi di internet sudah gampang mengakses itu. Jadi saya tidak ngarang di sini. Waktu saya buka interlinear, saya juga punya interlinear di rumah. Saya bukan cuma lihat di internet, tapi saya punya buku interlinear dari Hasan Sutanto, dan tidak ada kata Injil dalam teks tersebut. Jadi memberitakan Injil itu ya memberitakan aja. Dari kata Yunani keruso namanya itu. Keruso itu bukan memberitakan, cuma memberitakan. Injilnya tidak ada. Itu yang pertama, yang pertama itu. Kemudian kalau kita lihat ayat tersebut, memang secara sepintas kita lihat, oh berarti Yesus memberitakan Injil di sana ya. Tapi tidak, karena pemberitaan yang disampaikan di sana bukan dilakukan oleh Yesus setelah melalui rohnya itu setelah kematiannya disalib. Jadi tidak seperti itu, karena Yesus melalui rohnya itu menggunakan Nuh sendiri untuk pergi keruso dalam istilah Yunani. Untuk pergi apa? Berkhotbah atau pergi memberitakan. Ingat ya, Injil ada di situ. Dia pergi memberitakan, dia keruso di sana. Jadi apa itu bukan dilakukan oleh Yesus, roh manusia Yesus pergi untuk memberitakan yang ada dalam penjara, tidak. Tapi dia menggunakan Nuh. Nah, makanya saudara lihat kan di situ, kalau saudara perhatikan ayat itu ya. Ayat itu kan dibilang begini itu. Di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil di dalam penjara, ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu waktu Nuh, dikatakan waktu Nuh di sini kata Nuh ya, tidak taat kepada Allah. Jadi ini peristiwa masa lampau yang dahulu. Ini peristiwa masa lampau pada zaman Nuh, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya. Jadi ini peristiwa masa lampau zaman Nuh. Tapi kemudian Yesus melalui rohnya pergi untuk memberitakan, melalui Nuh maksudnya. Jadi maksudnya Nuh itu dipakai oleh Yesus. Jadi roh Yesus melalui Nuh kemudian dia memberitakan di sana. Tapi kan mereka tidak mau taat. Akhirnya yang naik ke perahu kan cuma Nuh dengan keluarganya, yang lain tuh tenggelam semua dalam air bah. Jadi peristiwa itu terjadi bukan pada saat Yesus mati, kemudian dia turun ke dalam kerajaan memberitakan Injil di sana, tidak. Tapi itu peristiwa masa lampau pada zaman Nuh, di mana roh Yesus itu atau Yesus memakai Nuh untuk memberitakan di sana kepada orang-orang di masanya dia. Jadi ini peristiwa masa lampau, bukan pada saat dalam konteks Yesus di atas kayu salib itu untuk pergi turun ke sana untuk memberitakan Injil kepada mereka. Itu menurut saya, dan itu didukung oleh para penafsir seperti Wycliffe, lalu Louis Berkhof. Kalau saya baca-baca dalam buku tafsiran mereka seperti itu. Wycliffe bilang begini, waktu dari tindakan pemberitaan ini adalah pada masa pelayanan Nuh. Wycliffe bilang, ketika Kristus melalui roh memberitakan, anggaplah memberitakan Injil, tidak masalah.
walaupun kata Injil tidak ada, memberitakan melalui Nuh kepada orang-orang fasik yang belakangan sudah menjadi roh-roh yang tinggal di dalam dunia orang mati. Nah, kenapa disebut roh-roh dalam penjara? Kenapa? Karena waktu Petrus menulis surat itu, mereka sudah mati. Itu sebab disebut sebagai roh-roh dalam penjara. Kenapa? Karena mereka sudah mati. Nah, maksud ayatnya seperti itu. Jadi bukan berarti Yesus memang betul-betul pergi memberitakan Injil kepada orang yang tidak percaya di Hades, di ruangan sebelah. Kalau sebelah kan orang bilang Firdaus. Lalu sebelah itu ruangan tidak bernama, orang-orang tidak percaya di situ. Lalu Yesus pergi ke situ memberitakan Injil. Nah, selain sudah dibantah oleh konteks ayat itu, yang kedua, untuk apa Yesus memberitakan Injil kepada mereka? Untuk apa coba? Kalau Yesus berbuat sesuatu, mesti ada goal yang harus dia capai. Selalu punya tujuan. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia punya tujuan. Untuk apa? Mati menebus orang yang percaya kepada dia. Dia tidak mati menebus semua orang, tidak. Kalau Anda tidak mau percaya kepada Yesus, jangan berharap kamu akan masuk surga. Tidak bisa, enak saja kamu tidak percaya sama Yesus kok masuk surga. Jadi dia mati untuk apa? Orang berdosa yang percaya sama dia. Jadi itu dia punya tujuan waktu dia mati. Dia bukan mati untuk semua orang, tapi hanya bagi mereka yang percaya. Makanya Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah agar dunia sehingga melakukan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan kita peroleh itu ketika Yesus mati di kayu salib, dan kalau kita percaya kepada dia, kita tidak binasa. Jadi setiap kegiatan Yesus punya goal. Nah, kalau Yesus pergi ke Hades, penantian sementara, memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak berdosa di sana, pertanyaannya sekarang, apakah mereka bisa bertobat dengan pemberitaan Injil itu oleh Yesus? Bisa tidak mereka bertobat? Alkitab mengatakan tidak ada kesempatan kedua ketika kita sudah mati, selesai. Tidak ada urusannya bertobat lagi. Kalau kamu mau bertobat, percaya dia secepat mungkin pada waktu kamu hidup. Tapi kalau sudah mati, tidak ada. Pintu anugerah sudah tertutup. Makanya di Ibrani, gimana? Ibrani kalau tidak salah itu dikatakan manusia itu mati satu kali dan setelah itu dihakimi. Jadi setelah manusia mati, dia langsung menghadap penghakiman Allah. Maka langsung masuk surga neraka. Nah, timbul pertanyaan, kalau langsung dihakimi lalu langsung masuk surga neraka, kenapa harus ada penghakiman? Nah, itu pembahasan lain lagi, saudara. Tidak masuk dalam konteks kita. Nanti kita bahas di kesempatan lain. Jadi intinya seperti itu. Yang pertama, penafsiran itu melawan konteks 1 Petrus pasal 3:19. Lalu yang kedua, ngapain Yesus memberitakan Injil? Lawang pintu anugerah sudah tertutup kok. Tidak ada kesempatan kedua. Peristiwa Lazarus dengan Abraham, dengan orang kaya toh, mati, dua-dua mati. Lalu Lazarus dikatakan apa? Ada di pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham, orang mengatakan itu adalah Firdaus juga. Itu juga menunjuk pada Hades, penantian sementara. Tapi salah, konteks tidak mendukung posisi itu. Jadi waktu Lazarus ada di pangkuan Abraham, kan si orang kaya bilang, oh berikan aku setetes air, kasihan saya so haus sekali, menderita di nyala api ini luar biasa. Tidak dikasih kan. Lalu dia bilang, di rumah bapakku itu masih ada saudara-saudaraku yang belum percaya. Coba utus satu orang ke sana atau untuk memberitakan toh, pergi ke sana toh. Kira-kira begitu, parafrasenya seperti itu. Terus dijawab, oh pada mereka ada kesaksian Musa. Ada Taurat maksudnya. Pada waktu itu kan perjanjian baru belum ada, masih ada PL. Ada kesaksian Musa, ada Taurat Tuhan. Nah, kalau orang baca itu dan mereka tidak mau percaya pada Yesus, ya mereka akan mati masuk neraka. Tidak perlu ada satu orang yang muncul dari neraka itu diutus oleh Tuhan pergi beritakan, tidak perlu, tidak ada gunanya. Ada kesaksian Musa, ada Taurat Tuhan, ada Alkitab. Kalau zaman sekarang ada Alkitab. Nah, kita baca Alkitab, Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran hidup. Yohanes 14 ayat 6. Ya percaya itu. Kalau kamu tidak percaya, neraka kamu, masuk neraka. Jadi tidak perlu kita meminta. Nah, itu kan penglihatan kan lagi ngetren saat ini. Orang lebih percaya kepada penglihatan orang yang sudah mati kemudian bangkit kembali, atau ada pendeta yang katanya masuk neraka, naik turun surga, lalu dia bersaksi tentang surga, bersaksi tentang neraka, katanya ada yang diinjili di sana, lalu percaya Yesus. Itu omong kosong itu. Kita lebih percaya mana, penglihatan atau Alkitab? Ingat ya, kita menganut sola scriptura. Ini adalah semboyan reformasi pada abad yang ke berapa? 16 itu ya. Para tokoh reformator, Calvin, Martin Luther, sola scriptura, hanya Alkitab menjadi patokan fondasi dasar iman kita. Tidak perlu ditambah dengan penglihatan lagi, tidak perlu. Saya percaya karunia-karunia Roh Kudus.
Tapi mesti diuji dengan Alkitab. Mesti diuji. Nah, seperti ada orang masuk neraka, menginjili lalu bertobat, omong kosong gitu. Tidak ada kesempatan kedua ketika Anda ada di neraka. Kalau mau masuk ke surga, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kamu akan selamat. Gitu. Gitu, Bu Ellen. Jadi ayat itu tidak mendukung pemberitaan Injil. Tidak. Ada lagi. Koming nih, ayo, koming. Kerajaan maut. Ya. Ya, betul. Betul. Petrus. Ya. Banyak sekali nih. Nggak apa-apa, betul. Setuju. Ya, yang pertama tadi dalam kurung kita coba bahas tadi, koming belum ada. Kenapa dia taruh dalam kurung? Karena di teks aslinya tidak ada, makanya taruh dalam kurung. Sama di terompi Alkitab ini ada kata-kata dalam kurung juga. Misalnya 1 Yohanes 5, di surga ada 3 yang bersaksi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu tidak ada. Di teks aslinya tidak ada. Jadi tapi dalam tanda kurung tegak di sini. Itu tidak ada dalam naskah asli. Itu sebab ini juga dalam tanda kurung, karena naskah aslinya tidak ada. Turun ke dalam kerajaan maut nanti ditambahkan pada abad yang keempat. Nah, dengan masuknya kalimat itu turun ke dalam kerajaan maut, itu yang bikin muncul penafsiran macam-macam terhadap kalimat ini. Ini gara-gara orang kasih masuk kalimat ini, sehingga muncul segala macam memberitakan Injil di sana, Yesus turun macam-macam sekali. Jadi membuat jemaat bingung. Gara-gara ini sudah masuk kalimat itu. Tapi apakah kita tidak usah pakai kalimat itu? Tidak apa-apa, kita pakai saja, tidak apa-apa. Setiap minggu tidak apa-apa kita mengucapkan kredo ini, asal dengan pengertian yang benar. Seperti yang saya katakan tadi, ada 3 tafsiran tadi. Nah, kalau Pak Koming mengatakan penelitian sementara, nah mari kita buktikan dalam sepanjang Alkitab, apakah Yesus memang masuk ke sana? Tapi dalam konteks penyalipan ini, saya tidak bicara konteks lain. Dalam konteks penyalipan Yesus, waktu dia mati di sana, lalu pengakuan iman kita mengatakan turun dalam kerajaan maut, apakah dia masuk ke Seol atau ke Hades? Kan tidak ada. Alkitab tidak bilang begitu. 1 Petrus pasal 3 tadi saya sudah jawab. Itu teks yang bagus sekali.
Memang itu yang digunakan oleh kelompok tertentu, ya karismatik dan sebagainya, untuk mengatakan Yesus masuk ke Hades untuk memberitakan Injil, tapi tidak sesuai konteks. Saya sudah jawab tadi. Lalu kata Yunani, tadi kita bahas tadi, koming belum ada. Kata Yunani Firdaus itu dari kata paradeisos. Itu muncul 3 kali di sepanjang Perjanjian Baru. Muncul di Lukas 23:43, 2 Korintus 14 ayat 4, Wahyu pasal 2 ayat 7. Dan di ketiga kali pemunculan itu tidak bisa tidak, kita mesti artikan itu surga. Firdaus adalah surga, karena konteksnya bilang begitu. Misalnya dalam Lukas 23 ayat 43 yang kita bahas sekarang. Hari ini juga engkau ada bersamaku dalam Firdaus. Firdaus maksudnya apa? Lihat di ayat selanjutnya dia mengatakan, waktu Yesus mati kan dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nyawa itu dalam bahasa Yunani itu pneuma, artinya roh. Jadi ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Waktu Yesus menyerahkan rohnya, dia mati. Dia kemana dia? Ya kepada Bapa. Bapa di mana? Di sorga. Walaupun seperti saya bilang tadi ya, jangan salah pengertian bahwa Allah kan maha hadir. Dia ada di mana-mana. Tapi dalam konteks Alkitab, ketika kita bicara Bapa, Alkitab selalu menyatakan Bapa itu di sorga. Doa Bapa kami yang di sorga. Maka waktu Yesus mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku, lalu dia mati pada saat itu, dia pergi di sorga kepada Bapa. Jadi kata Firdaus dalam seluruh Perjanjian Baru tidak bisa tidak, itu menunjuk pada sorga. Maka Yesus waktu dia mati, dia pergi ke sorga, rohnya, roh manusianya itu, bukan roh ilahnya, bukan, roh manusia ke sorga. Dan penjahat itu juga pergi ke sorga. Karena Yesus bilang, hari ini kamu juga bersama-sama aku di Firdaus, berarti mereka di sorga. Jadi dia tidak melewati penantian sementara, dia di sorga. Nah memang ada banyak sekali ayat-ayat yang bilang seperti itu, banyak sekali ayat-ayat tentang Hades dan Seol. Nah, itu pembahasan lain. Kita tidak bicara mengenai itu, karena itu bicara tentang manusia kan, yang masuk kemana, surga atau neraka. Hades atau Seol di Perjanjian Lama, menurut saya sepanjang saya pelajari buku-buku tafsiran, cuma diartikan 3. Pertama, ini secara ringkas saja, baru kesimpulan. Yang pertama, itu adalah kuburan. Yang kedua, itu adalah neraka. Yang ketiga, itu adalah keadaan kematian atau kematian. Cuma 3 pengertian itu, Hades dan Seol. Tidak ada disebutkan penantian sementara, tidak ada. Saya bisa tunjukkan itu, tapi kan waktu sangat lama. Kita tidak bahas itu ya, kita cuma bahas turun ke dalam kerajaan maut. Nanti lain kali kalau mau bahas itu boleh, itu panjang. Saya bisa buktikan di sepanjang kemunculan kata Hades di Perjanjian Baru, maknanya apa? Sepanjang pemunculan kata Seol di Perjanjian Lama, maknanya apa? Bisa, saya jelaskan. Tapi bukan dalam konteks ini. Itu yang bisa saya berikan kepada Koming. Tidak apa-apa. Jadi memang Pak Gembala sama dengan Koming, kalau bicara Seol Hades, nggak masalah, kita beda pendapat masalah itu, no problem. Tapi untuk konteks Yesus, untuk konteks turun dalam kerajaan maut, kita sama kan? Pak Gembala juga sama, saya kira Koming juga sama. Jadi memang Yesus tidak turun kemana-mana karena teks mengharuskan kita, teks mengharuskan untuk memahami bahwa Yesus, roh manusia Yesus pergi ke surga. Waktu dia bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Itu yang pertama. Dan kalau kita berbeda paham untuk hal-hal yang sekunder, nah masalah. Asal yang primer kita tidak boleh beda. Misalnya tentang keselamatan dalam Yesus, tidak boleh beda. Kalau ada yang beda, keselamatan bisa dengan jalan percaya kepada Nabi A, Nabi B. Tidak bisa. Kacau itu, sesat itu. Nah, kemudian Allah Tritunggal, kita percaya doktrin Allah Tritunggal. Baru-baru ini di Gemi Manado lagi heboh. Saya Indonesia di Tomohon, Bukit Tomohon itu, DP Dekan Fakultas Teologi barusan waktu dia ngajar dogmatika di remaja itu, dia bilang Allah itu satu pribadi dalam 3 cara berada. Itu ajaran apa? Sudah tahu. Satu pribadi dalam 3 cara berada. Itu ajaran modalisme, ajaran sabellianisme. Sabellianisme itu mengajarkan begini. Allah itu cuma satu pribadi, tapi dalam 3 perwujudan. Di dalam PL dia adalah Bapa, lalu di dalam PB dia Yesus atau anak Allah, lalu ketika Yesus naik ke surga, dia adalah dan turun kembali, itu adalah Roh Kudus, tapi menunjuk pada pribadi yang sama. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus sama, satu pribadi, menunjuk pada, ada yang bilang menunjuk pada Tuhan Yesus Kristus, oneness. Itu bidat. Jadi dekan Fakultas Teologi di Bukit Tomohon itu, dia pendeta di Gemim juga. Sekarang diserang oleh banyak pendeta. Saya juga sudah menanggapi dia di situ di YouTube. Nah, kalau kita berbeda dalam masalah itu, sesat, bidat. Yang kita percaya, Tritunggal 3 pribadi, satu hakikat. Kemudian kalau kita berbeda dalam masalah kristologi,
Yesus adalah Allah, Tuhan. Kalau ada yang bilang Yesus bukan Tuhan, nah itu sesat, bidat. Tidak boleh kita bisa berbeda dalam hal itu. Tapi kalau beda dalam sel hadis, tidak masalah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya simpulkan saja, baru kita sudah. Yang pertama ada 3 tafsiran terhadap turun dalam kerajaan maut. Pertama, literal. Kedua, metafora. Ketiga, itu berarti kuburan. Penafsiran yang biasanya para teolog acu adalah yang kedua, yaitu penafsiran Calvin yang bilang itu metafora. Yesus mengalami murka Allah, derita yang luar biasa. Pada saat dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani, itulah artinya turun ke dalam neraka. Bukan secara harfiah, tapi dia menanggung murka Allah bagi saudara dan saya. Kemudian yang kedua itu berarti kuburan. Jadi turun ke dalam kerajaan maut dalam kurung ini, itu sama dengan kata-kata sebelumnya, yaitu mati dan dikuburkan. Maksudnya turun ke dalam itu, maksudnya dia tetap berada dalam kuburan, mati terus di sana selama 3 hari. Dan nanti kemudian poin kelima, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara mati. Itu penafsiran yang lebih kita bisa terima. Nah, apakah pokok iman rasuli harus kita ucapkan? Harus, karena itu adalah berisi pokok-pokok ajaran Kristen, pokok-pokok iman, supaya kita bisa paham apa ajaran inti dalam kekristenan, sehingga kalau kita menghadapi pengajaran-pengajaran yang salah, yang banyak sekali beredar di mana-mana di luar, kita bisa tahu kenapa kita sudah dipagari pada kredo ini. Kita tidak boleh melenceng daripada kredo ini. Kita mesti ada di sini. Itu sebab gereja kita, sinode kita, tiap minggu harus ikrarkan. Dan itu tidak boleh dengan cara berdoa begini, aku percaya kepada Allah. Nah, boleh, itu proklamasi. Ini ikrar imam. Ini kita memproklamasikan. Sama seperti Bung Karno waktu dia membacakan proklamasi kami bangsa Indonesia. Bung Karno tidak tutup mata. Proklamasi. Tidak begitu. Ini sebuah pengakuan iman. Kita mesti dengan lantang berkata, aku percaya kepada Bapa. Makanya liturgis harus tekankan itu. Kemudian mengapa kita tidak boleh mengacu pada tafsiran macam-macam terhadap kalimat itu? Karena dalam 1 Korintus ayat terakhir, buka ya, 1 Korintus 15 ayat 1-5, saya baca saja. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima, dan dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ini berita Injil. Saudara mesti hafal mati ayat ini. Ketika saudara mau penginjilan, pakai ayat ini, 1 Korintus 15, 1-5. Yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Pertama dia mati kan. Kemudian yang kedua apa Paulus bilang? Ia telah dikuburkan. Mati, dikuburkan. Lalu ia telah dibangkitkan. Jadi 3 poin ini yang Paulus bilang sangat penting untuk aku sampaikan padamu. Yesus mati, lalu dikuburkan, lalu bangkit. Paulus tidak bilang Yesus masuk ke Hades, alam penantian sementara waktu dia mati. Tidak. Paulus bilang 3 hal yang sangat penting: mati, dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Nah, mari kita memberitakan Injil ini kepada orang lain. Beritakan kepada dunia bahwa Yesus telah mati, dikuburkan, dan bangkit bagi saudara yang berdosa, yang mau percaya kepada dia. Maka kalau Anda mau diselamatkan, mari datang kepada Yesus Kristus, supaya engkau menerima anugerah keselamatan kekal. Oke, demikian.